ke atas itu ada dua jalan yang akan kita lalui. Jalan yang utama kemerengan 45 derajat, panjangnya 175 meter. Itu jalan yang utama. Tapi ada antisipasi jalan karena di sini dua-dua versi wisata religi. Untuk wisata ambil yang ke kanan yang 305 meter. Itu agak landai. Intinya untuk berangkat ke atas karena ini peninggalan leluhur kita semua. Tempat ada peradaban, siapapun orangnya tolong mohon adabnya dulu digunakan. Berangkat aja dengan jiwa yang tenang, kosong. Jadi harus netral ya, karena ini alam. Silahkan kenali tempatnya, lihat simbol dan tandanya. Insya Allah kalau mau menyesuaikan dengan ucapan orang tua dulu, tinggal tarik ke diri. Ini hanya contoh mencontoh. Semua dari diri kita. Insya Allah. Nanti lebih jelas, adik saya akan memandu. Jalannya kecil. Pedesaan banget. Permisi adek. Permisi ya. Permisi dek. Halo. Halo. Ketemu adik-adik. Seneng banget ya. Nah ya kan. Jembatan kecil. Ya, assalamualaikum sahabat jalan pelesiran, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini sekarang saya berada di situs Gunung Padang ya. Tiket, nah ada tiket masuknya nih. Berapa ya harga tiketnya? 20.000. Satu arah 10.000. Oke. Udah siap Pak? Mumpung masih terang, gunung-gunungnya masih kelihatan. Gunung Padang. Sekarang pukul Nah, ini 6 ini. Ini Pak, untuk ke atas ada dua jalur Pak ya. Kalau menggunakan tangga yang original itu 175 meter, kurang lebih 400 tangga Pak. Nah kalau yang muter ini 305 meter, 720 tangga. Tapi tujuannya sama, kalau yang batuan memang alami. Dari dulu sudah ada, tapi sudah direkonstruksi. Karena bisa berubah dengan faktor alam, bisa berubah dengan manusia juga Pak. Karena saking lamanya. Kalau yang dimodifikasi 305 meter. Iya Pak, ini dibikin 175 meter Pak. 5 meter. Ini kan dibikin 2011 Pak. Lebih curam ya? Ya Pak. Yang mana yang lebih curam? Ini Pak. Yang ini. Ini sini ada salah satu sumber mata air Pak. Sumber mata air ini alhamdulillah dari dulu sampai sekarang tidak pernah kering dan tidak pernah penuh. Di musim hujan pun memang seperti ini, nggak penuh. Di musim kemarau pun tidak pernah kering Pak. Ya alhamdulillah bisa langsung diminum karena ini sudah direm juga Pak. Lagi pula ini ada selang 5 ya Pak. 5 selang ini digunakan oleh masyarakat sekitar sini. Barusan Bapak pun di belakang airnya dari sini juga Pak. Oh, jalur dari sini. Ya. Buat sholat itu waktu dulu. Ya, alhamdulillah tidak pernah kering. Kalau secara cerita orang tua dulu kan sebelum ke atas kita menyucikan diri dulu dalam hati kepercayaan masing-masing Pak. Karena Gunung Padang ini universal atau lintas agama Pak. Lintas agama. Mau jalan mana Pak? Kita melewati tempat-tempat yang lebih sakral di mana? Emang tangga ini ya Pak? Yang ini. Karena ini tangga originalnya aslinya Pak dari dulu. Boleh deh. Kita Ayo pelan-pelan aja Pak. yang asli iya. Insyaallah. 100 anak tangga ya? 175 meter Pak. 75 meter. 175 meter. 400 tangga lah Pak kurang lebih Pak. 400 tangga. Di sini larangan sih Pak. Kalau untuk di area situs ini, satu tidak boleh menaiki atau menduduki batu berdiri Pak. Karena khawatirnya roboh Pak. Ya kalau misalkan roboh kan bisa mengurangi nilai sejarahnya Pak dan merubah struktur keasliannya. Kedua, tidak boleh mencoret-coret semua batu yang ada atau menggeser Pak. Dan tidak boleh makan di area situs Pak. Karena sampahnya Pak. Setiap sampah, setiap makanan pasti mengandung garam Pak ya. Yang namanya garam
bisa menjadi pelapukan batu, Pak. Terus tidak boleh mendirikan tenda, menyalakan api unggun di area situs, Pak. Nggak boleh ya. Nah enaknya kita naik di sini ada besi-besinya nih. Ya, Jadi membantu kita nih. Ini- pegangan. ini 2014, Pak, pasang besi. Oh gitu. Mm-mm. Baru ya tapi ya. Drainase pun baru, Pak. Dulu kan nggak ada pegangan, terus Iya. kayu-kayu pun semak-semak, Pak. Nah, ini lebih curam dikit, Pak. Hah? Ini lebih curam dikit. Curam lagi ya Nah. atasnya. Ini dikit, nah. Dikit Jadi aja. pas hanjuan dari sana udah nggak seperti ini. Memang ini tidak bisa untuk turun, Pak. Dilarang untuk turun, Mas. Oh di rambut turun yang ini. Nah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ben. Kita sampai ke teras pertama, Pak. Jadi di Gunung Padang ini sebetulnya, Pak, masih misterius ya, Pak. Kenapa masih misteri? Karena belum menemukan yang mana tulisan, Pak. Tulisan prasasti kerangka fosil atau arsa, Pak, belum. Jadi yang ada hanya simbol-simbol doang. Jadi Gunung Padang ini rata-rata di angka 5, Pak. Atau karena sudah itu secara kasat mata Gunung Padang ini ada 5 teras, Pak. Dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Dikelilingi oleh 5 bukit, Pak. Orientasenya ke Gunung Gede Pangrango, sana 5 bukit juga, Pak, atau 5 gunung. Ini Bukit Pangrango. Ya, karena Gunung Padang ini bertepatan utara selatan, Pak. Zona utara, yang jadi 5 gunung, yang mengelilinginya 5 gunung juga, dan terasnya ada 5 teras. Batuan yang di Gunung Padang boleh Bapak perhatikan, yang disebut prisma atau astagonal 70% sudut 5 rata-rata. Batuan di Gunung Padang. Kalau 5 gunung itu gunung apa aja? Kalau untuk ke sana utara, Pak, 1 Gunung Domas, kedua Gunung Pasir Pogor, ketiga Gunung Kencana, 4 Gunung Gede, kelima Pangrango, Pak. Nah, kalau seberapa barat daya ini Gunung Karuhun, Pak. Gunung Karuhun, ada Gunung Emped, ada Gunung Keramat, Pak, ada Gunung Pasimalang. Jadi rata-rata 5. Nah, di teras 1 ini, Pak, di sini ada simbol yang disebut salah satu tempat aula atau tempat persembahan zaman dulu, Pak. Ini salah satu ruangannya, Pak. Ya ini, Pak. Karena makanya dilarang untuk menaiki atau menaiki batu seperti ini, karena ini masih katakan aslinya, Pak, belum ada perubahan atau rekayasa, Pak. Makanya ini ada pintu untuk masuknya. Di situ ada salah satu batu domen atau altar atau meja, Pak, ya. Ini salah satu ruangan aula tempat persembahan zaman dulu. Karena Gunung Padang ini lebih identik ke tempat persembahan atau peribadatan zaman dulu, Pak. Makanya Gunung Padang ini universal atau lintas agama. Jadi tidak mengukuhkan salah satu agama, Pak. Itu disilahkan dikembalikan dengan keyakinan masing-masing. Boleh masuk sini, Pak? Nah ini, Pak, perhatikan batu-batu ini seperti ini, Pak. Rata-rata, Pak, ya, sudutnya, Pak, nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ya, sudutnya. 70% sudut 5. Dari masuk itu 1, 2, 3, 4, 5. Hampir rata-rata, Pak. Kalau ini kan 4, Pak. Nah, ini 4. Cuman kebanyakan 5 sih, Pak. Ini batu dolmen atau altar atau meja, itu aja, Pak, ya. Ini apa ini? Meja, Pak, atau batu meja atau altar atau dolmen, Pak. Ini dari batu. Persembahannya Untuk- mungkin diposisikan di sini. Mungkin seperti itu, Pak, di zaman dulu, Pak. Nah, di sini ada salah satu, mungkin pernah dengar atau baca bahwa di Gunung Padang ada batu musik nih, Pak, ya. Batu musik ramainya di luar kana. Ini yang disebut batu gamelan. Dipukul berbunyi gitu ya? Ini batu gamelan, Pak. Beda dengan ini, Pak. Oh iya iya. Karena kalau menurut penelitian bahwa ini yang disebut batuan andesit piroksin, Pak. Ya, piroksin. Jadi yang mengandung kadar besi 40-40% secara kajian ilmuwan. Ini dipukul pakai jari boleh, Pak, yang penting jangan pakai alat, Pak. Karena khawatirnya kalau misalkan satu hari 5 atau 10 orang yang memukul, otomatis hancur, Pak. Jadi dijaga untuk kelestarian. Beda dengan yang di sana. Yang ini benar.
ke ini. Ada suaranya Pak. Nah ini Pak, dulu sekarang masih kelihatan sebagiannya Pak, masih ada 5 undakan juga Pak. Nah, berundak juga. Cuman mohon maaf untuk sekarang tidak boleh masuk untuk area tersebut Pak, karena khawatir pada batu udah pada turun Pak. Jadi ditutuplah pakai len. Dulu kan ada jalannya juga Pak untuk menuju ke teras 2. Oh iya itu ya. Ya. Yang kedua, Nah ini kelihatan Pak. Ini menuju kedua Pak. Karena alasan kami dan rekan-rekan di sini tidak boleh masuk ke sini tuh bagian batu pada turun Pak. Jadi jangan sampai orang terjepit batu. Jadi kami di sini sedia payung sebelum hujan Pak. Nah tadi Pak tangga yang muter ini sampainya Pak. Oh ini. Mm-mm. Lebih landai. Ya yang muter tuh. Cuman Bapak tidak merasakan jalan originalnya. Alhamdulillah. Nanti turunnya lebih. Iya. Sekarang kita mau menuju kemana? Ke teras 2 Pak. Teras Teras 2. 2. Nah, demi keutuhan dan kelestarian aja Pak. Hati-hati Pak. Alhamdulillah gunung gedungnya masih kelihatan Pak, terang. Masya Allah indah banget. Ya. Nah ini teras 2 Pak. Di sini ada simbol batu kursi Pak. Makanya di sini hanya simbol-simbol yang ada Pak. Itu batu kursi Pak. Itu boleh duduk di situ kalau misalnya. Jadi secara orang tua batu kursi ini salah satu tempat karena zaman kepercayaannya Pak. Duduk di sinilah, mandanglah ke arah Gunung Gede Pangawasono Pak. Gitu ya. Jadi bukan berarti minta pada gunungnya atau batunya, itu hanya simbol atau Jadi kita mediasi. duduk di sini boleh ya? Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya duduk di batu kursi. Batu kursi Pak. Batu kursi Untuk yang memandang ke arah Gunung Gede Pangawasono Pak. Gunung kita Gede. mengarah ke Gunung Gede. Ya. Nah ini boleh masuk sini Pak, tapi mohon maaf alas kaki dilepas. Jadi untuk motor teras 1 dapat bagus. Kalau misalkan mohon maaf. Iya iya iya. Yang ini pohon kemenyan Pak. Yang putih ini, yang ini hamirung Pak. Jadi 2 pohon 2 nama Pak. Ada bekas tumisnya dan jempolnya pun ada. Cuma sampai dikit Pak. Nah ini kan kelihatan. ini apa? Telapak kaki. Telapak kaki. Jempol, dia telunjuk jari tengah, jari manis kelingking. Nah, orang tua dulu hebat ya Pak ya. Apakah orangnya sakti atau batunya mesin di zaman dulu? Tidak hebat orang tua dulu. Jadi dibanding kita sekarang nggak ada apa-apanya Pak ya. Iya. Kita menuju ke teras 3. Teras 3 ya. Teras 3.
teras 2 meter ini Pak, di sini pembatas ada simbol kujang Pak. Batu kujang. Ini Pak. Batu kujangnya yang mana? Ini Pak. Nah ini. Di sini teras 3 Pak. Satu ini ada simbol telapak kaki maung Pak. Teras 3 ini ada apa aja? Telapak kaki maung Pak. Telapak kaki maung. Nah ini Pak, ada tulisan batu tapak maung. Nah ini simbolnya Pak. Oh ini. Ini simbol. Iya iya iya. Maung itu harimau. Maung. Kalau di sini itu Pak lebih identik maung itu manusia unggulan Pak. Jadi manusia yang mengangkat tempat-tempat seperti ini Pak. Maung bukan maung ya. Bukan maung. Bukan. Nah, itu tulisannya juga maung. Maung dan maung itu beda Pak. Kalau maung itu mungkin harimau atau tiger. Nah maung itu manusia unggulan, manusia yang menetap tempat-tempat seperti ini Pak. Ya sebagian ada orang juga yang mengaitkan dengan Patih Hasil Prabu Siliwangi, itu silahkan. Sesuai versinya atau pendapatnya Pak. Iya, Yang penting pada intinya orang datang Gunung Padang, kita sama-sama menjaga, merawat, belajar budayanya Pak. Iya. Nah kita mau kita tempat Pak. Ini arealnya ada berapa luasnya ya? Kalau untuk keseluruhan 29 hektar lebih. 29 hektar. 29 hektar nanti di sini ada tulisannya. Nah ini batu kanuragan Pak, ada tulisannya. Batu kanuragan. Jadi pada intinya dulu orang lebih ramai bahwa ini batu gendong Pak. Kadang-kadang suka ingin mengangkat batuannya. Tadi kan ini tetap batu Pak. Jangan diangkat batunya, kita mungkin lebih ditingkatkan untuk mengangkat keyakinan kita dan ketakwaan kita Pak. Jadi batu tetap batu Pak. Kalau hanya nyentuh kita ingin itu boleh Pak. Yang penting jangan diangkat. Hati. Alasannya nggak boleh diangkat. Orang yang kuat angkat dijatuhkan bisa merusak getaran bumi Pak. Terus bisa banyak keringat yang nempel pada batu menjadi pelakukan batu juga. Terus khawatirnya orang percaya pada batunya bukan pada penciptanya gitu Pak. Akhirnya dan rekan-rekan bersama kami tutup aja pakai tali, nggak boleh diangkat. Angkat keyakinan kita dan ketakwaan kita aja. Iya. Semua tetap batu. Takut musyrik, Nah, syirik, itu, takut Pak, syirik. khawatirnya, Pak. Udah tahu kita tuh ngulik iman, kita tuh ngulik bawang. Iya iya. Singgah sana Pak. Ini pun sama dengan yang tadi di teras 2, boleh masuk alas kaki dilepas. Oh. Ini yang disebut singgah sana Pak. Ini singgah sana itu pendaringan Pak. Belakang. Jadi ini singgah sana. Itu pendaringan Pak. Pendaringnya di sini. Yang gede itu Pak. Pendaringan itu mungkin salah satu tempat wadah ya Pak. Penyimpanan Pak. Ke depan kita minta kepada yang maha segalanya, yang ketika mungkin musim cara berdoa seperti apa, musim berdoa seperti apa, yang penting untuk kami di sini, yuk kita jangan sama-sama menjaga melestarikan merawat budaya budaya, karena ini salah satu pendidikan yang kita bisa. Tapi keyakinannya dikembalikan lagi. Jadi ke pribadi Ya, masing-masing.